Baik, Bapak Ibu hadirin kembali kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang untuk semua yang telah hadir bersama kami di ruang rapat paripurna istimewa DPD pada pagi hari ini. Mohon izin, kami akan laksanakan lari terlebih dahulu karena tadi ada beberapa video yang masih dalam perbaikan. Terima kasih. Dari kedatangan pejabat Gubernur Sumatera Selatan tiba di tempat acara, rekan media kami silakan untuk mengabadikan momen selama 30 detik. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pre-Memori dilanjutkan dengan Mars Palembang. Beri memori, hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu mohon izin, lagu Mas Palembang tadi merupakan lagu di Lomba Cipta Lagu Mas Palembang dan sebagai pemenang, dan pada pagi hari ini untuk pertama kalinya dinyanyikan dan juga diperdengarkan. Mohon izin nanti ikut bernyanyi, ikuti teks yang kita tampilkan di layar. Kami ucapkan terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penayangan video Kota Palembang berikut. Palembang memang salah satu kota tertua. Tua bukan tentang lemah. Palembang bukan hanya rumah. Palembang bukan pula tempat untuk pulang. Palembang kini tempat yang harus dipertimbangkan untuk tidak dilupakan. Palembang tempat berjuang. Palembang tempat berkomunikasi. Beri memori. Baik, terima kasih. Lanjutkan dengan sambutan pejabat Wali Kota Palembang, sambutan pejabat Gubernur Sumatera Selatan, penutupan rapat paripurna.
acara yang akan kita ikuti sama dengan selesai nanti. Kami mohon izin tanpa mengurangi nasomat dari kami selama acara berlangsung untuk sementara waktu dari handphone untuk dapat dimatikan atau di mode silent. Terima kasih.
Beberapa saat lagi kita akan menyambut kehadiran pejabat Gubernur Sumatera Selatan segera hadir bersama kita untuk mengikuti rangkaian acara rapat paripurna istimewa pada pagi ini. Kami ucapkan selamat datang sekali lagi juga untuk para pimpinan BUMN BUMD, Pak Usum Sababel PTBA, dan telah bersama kita juga tamu-tamu kehormatan yang tak hadir dari luar kota Palembang. Kami ucapkan terima kasih. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah kita sediakan. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami silakan untuk menempati tempat duduk yang telah kita sediakan untuk semua tamu dan juga semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di ruang rapat paripurna DPD Kota Palembang. Rekan media, pers dan juga fotografer, kami persilakan untuk berada di tempat yang telah kita sediakan. Beberapa saat lagi kita akan segera menyambut kehadiran pejabat Gubernur Sumatera Selatan. Kita rombongan akan segera tiba bersama kita di ruang rapat paripurna DPRD. Sekali lagi mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat dari kami untuk sementara waktu dari handphone untuk dapat di mode silent atau dimatikan sampai dengan acara kita selesai. Terima kasih.
Bapak Ibu hadirin yang hormati, pejabat Gubernur Sumatera Selatan telah menuju ke tempat acara dari ruang transit atau DPD Kota Palembang. Mohon izin, Pak Asep Saipudin ada? Sudah ke sini, Wahyu tuh kontak sini ngasih tahu aku. Aku enggak pernah ngerti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon perhatian. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan, Ketua DPD Sumatera Selatan, Pejabat Wali Kota Palembang, Pimpinan DPD Kota Palembang, unsur Forkopimda Kota Palembang memasuki ruang rapat paripurna DPRD Kota Palembang. Rekan media, kami cuma terima kasih. Kami silakan untuk berada di tempat yang telah kita sediakan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Palembang. Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang hormati, lagu Mars Palembang yang bersedia kita nyanyikan adalah pemenang lomba cipta lagu Mars Kota Palembang yang digagas oleh pejabat Wali Kota Palembang bersama Dinas Kebudayaan Kota Palembang dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Palembang ke 1341 tahun 2024. Dan pada pagi hari ini untuk pertama kalinya dinyanyikan dan diperdagangkan. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, pejabat Gubernur Sumatera Selatan, beserta pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Selatan, yang hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, pejabat Wali Kota Palembang, beserta pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang, yang hormati Ketua DPRD, Wakil Ketua, Pimpinan dan anggota DPRD Kota Palembang, yang hormati penjabat Sekretaris Daerah Kota Palembang, Sekretaris DPRD Kota Palembang, unsur Prokopinda Kota Palembang, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dengan memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan sering salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara rapat paripurna istimewa peringatan ke-53 Hari Jadi Kota Palembang ke-1341 tahun 2024
Minggu 16 Juni 2024 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, teriring doa kepada Ilahi. Mari kita satukan hati untuk bersyukuri kepada kita hari ini. Mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan untuk pembacaan doa, mohon berkenan dipimpin oleh Bapak Ustadz Asep Saifuddin MHI dari Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي ويدافع نقامه مزيده يا ذا الجلال والعزة والإكرام وعظيم سلطانك اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ألف ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم يا الله يا شكور. Dengan tiada henti-hentinya kami persembahkan puji dan syukur kami keharibaanmu. Segenap sanjungan kami tujukan hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, berkat izin dan ridhamu jualah, pada hari ini kami berhimpun untuk melaksanakan acara peringatan Hari Jadi Kota Palembang yang ke-1341, peringatan ke-53 tahun 2024 di gedung yang mulia dan penuh barokah ini dapat kami laksanakan dengan baik dan sempurna. Ya Allah, terimalah pelaksanaan kegiatan ini sebagai wujud pengabdian amal ibadah bernilai tinggi di sisimu dan bakti kami kepada agama, bangsa dan negara di bawah rahmat dan ridhamu. Jadikanlah acara ini sebagai salah satu wujud syukur kami atas segala rahmat dan karuniamu berupa kemakmuran, kenyamanan dan ketentraman pada kami, serta kemajuan-kemajuan yang tercapai di berbagai sektor di Kota Palembang yang tercinta ini. Dan jadikanlah sebagai momen untuk dapat memperkokoh kesatuan dan persatuan, meningkatkan rasa cinta tanah air, budaya dan bangsa setanah air, semangat membangun, semangat kerjasama dan kebersamaan dalam membangun bangsa, khususnya Kota Palembang tercinta ini, di bawah rahmat perlindungan dan ridhamu. Ya Allah, ya Mudabbir, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, terutama untuk Kota Palembang yang tercinta ini, untuk terus dapat merawat, melestarikan dan membangunnya demi terwujudnya masyarakat Kota Palembang yang berkualitas, bermartabat, berwibawa dan sejahtera dalam perlindungan rahmat dan ridhamu. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, lindungilah kami dari segala musibah, kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan, dan janganlah Engkau berikan kami suatu cobaan yang kami tidak mampu memikulnya. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman, makmur dan sentosa, penuh karunia rizkimu yang melimpah. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pendahulu kami, dan dosa para pemimpin bangsa kami. Ya Allah,
terimalah segala doa dan permintaan kami, karena hanya kepadamulah tempat kami meminta dan menyerahkan diri. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembukaan rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Palembang yang kami hormati Bapak Zainal Abidin SH.MH. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang dalam rangka hari jadi Kota Palembang ke 1341 tahun peringatan ke-53 hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kami buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes, Bapak Dokter, maksud kami Dr. Andes Haji Agus Patoni MSI, beserta Ibu Tias Patoni Esos MSI. Selamat datang di ruang paripurna DPRD Kota Palembang. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah hadir Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Dr. Haji Anita Nuringhati SH.MH. Selamat datang Bu. Kemudian hadir anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Komisi 1 Bapak Antoni Yuzar SH.MH. Kemudian hadir juga Ketua Komisi 3 Bapak Muhammad Yansuri SIP. Kemudian yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Bapak Tamtama Tanjung dan Bapak Nopianto. Juga kami ucapkan selamat datang. Yang terhormat jajaran pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, di sini hadir banyak yang hadir, cukup banyak untuk kami sebutkan. Kemudian yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati juga kami banggakan PJ Wali Kota Palembang Bapak Dr. Andes Ratu Dewa. Kemudian hadir para Bupati Wali Kota se-Sumatera Selatan. Yang hadir diantaranya PJ Bupati Oki Bapak Insinyur Asmar Wijaya MSI. Kemudian PJ Bupati Lahad Bapak Muhammad Farid SSTP MSI. Kemudian Bupati OI diwakili staf ahli Bapak Dr. Andes Yohanes MPD. Silakan tepuk tangan. Luar biasa kalau para bupati ini sudah hadir. Kemudian Bupati Muara Enim diwakili Asisten 1 Bapak Dr. Andes Haji Emran Tabrani MSI. Kemudian Bupati Oku Selatan diwakili staf ahli Bapak Asron Abadi SKM MSI. Kemudian ada Bupati Banyuasin diwakili staf ahli Bapak Dr. Andes Tabrani MSI.
Kemudian Wali Kota Pagar Alam juga diwakili staf ahli Bapak Agus Ahmad. Wali Kota Prabu Muli juga diwakili Bapak Mulyadi Karohman. Kemudian yang kami hormati, kami banggakan di sini hadir Ketua DPRD Banyuasin, Iriawan SH MSI. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Palembang. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palembang. Kemudian yang kami hormati para bupati, wali kota se-Sumatera Selatan atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati mantan wali kota, mantan wakil wali kota Palembang, dan mantan ketua, wakil ketua dan anggota DPRD serta mantan Sekda Kota Palembang. Di sini hadir kami lihat tampak Pak Husni Tamrin. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, sekretaris DPRD dan seluruh pejabat di jajaran pemerintah Kota Palembang. Yang terhormat pimpinan perusahaan BUMN, BUMD se-Kota Palembang. Sini juga hadir mana catatan kami tadi? Tunggu sebentar. Banyak lembarannya. Deputi Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Bank Indonesia, Dr. Andes, maksud kami Bapak Budi Aditya. Kemudian hadir Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Bapak Ahmad Samsudin. Kemudian pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Palembang, Ibu Nur Farida. Ini agak keras tepuk tangannya. Kemudian yang kami hormati, di sini hadir juga Kesultanan Palembang, Bapak Sultan Palembang Darussalam, Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Kemudian yang kami hormati, Sultan Mahmud Badarudin IV, Raden Muhammad Pawas Diraja. Yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palembang. Ini jangan sampai juga terlewat. Di sini hadir Bapak Dandim 0418 yang baru. Bapak Letkol Kavaleri Ferdiansa SOSI, SOS maksud kami. Kemudian Kapolres Tabes diwakili Wakapolres Tabes Ibu AKBP Andes Purwati. Kemudian Bapak Kajari diwakili Kasih Bapak Rian Destami MH. Kemudian Dan Lanal diwakili Bapak Mayor Laut Dewi Tresnawati. Ibu ya? Ini Bapak tulisannya nih. Mana Ibu Dewi ada ya? Mohon maaf Bu. Mayor Laut Dewi Tresnawati. Kemudian Dan Denpom diwakili Wadah Denpom Bapak Mayor CPM Ibrahim. Kalau CPM ini ingat CPM Blitar Maret. Kemudian yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Bapak Muhammad Aliuddin SAG MH. Ini baru juga nih dilantik ini. Kemudian PLH Kantor Kementerian Agama Bapak Dr. Andes Haji Abu Bakar MSI. Yang kami hormati para alim ulama, pemuka agama, tokoh masyarakat, cendekiawan, pimpinan perguruan tinggi, tokoh wanita. Di sini hadir PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang, Ibu Haja Dewi Satriani SAG Satriani. Kemudian yang kami hormati PJ Sekda Kota Palembang, Bapak Insinyur Haji Gunawan MTP juga hadir. Kemudian berserta PJ Ketua DPW DWP Kota Palembang Ibu Haja Tria Gunawan.
Kemudian yang kami hormati, mana ibu-ibu tadi ini? Ayo ini kalau tidak dihormati ibu. Ya. Ada? Iya, ibu-ibu Ikatri yang hadir pada hari ini yang sangat kami sayangi, yang kami hormati dan kami banggakan. Yang terhormat Ketua KPU Kota Palembang, pimpinan partai politik. Kalau politik di sini hadir, kami lihat sangat jelas ini ada Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palembang, Bapak Yuda Mahyudin. Organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemudaan, lembaga sosial masyarakat, insan pers baik cetak maupun elektronik. Apakah ada Ketua DPC yang hadir? Yang lainnya? Oh, Demokrat itulah Yang kami hormati, tadi sudah kami sebutkan dan kami ulangi lagi, ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Kota Palembang, Ikatan Istri Anggota DPRD Kota Palembang, pengurus PKK, dan ibu-ibu pimpinan organisasi wanita sekota Palembang, beserta jajaran, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, nikmat serta ridhonya. Jualah pada hari ini kita semua dalam keadaan penuh kebahagiaan dan penuh kegembiraan, sehingga kita semua dapat hadir pada rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut hingga akhir zaman. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang kami hormati. Sesuai dengan jadwal yang telah disepakati Badan Musyawarah DPRD Kota Palembang, maka acara rapat paripurna istimewa hari ini adalah rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan ke-53 Hari Jadi Kota Palembang ke-1341 tahun 2024. Acara rapat paripurna istimewa yang berlangsung saat ini adalah merupakan acara puncak peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1341, peringatan yang ke-53. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh undangan dan para partisipan yang telah berkenan hadir dalam acara ini, baik secara fisik maupun virtual. Semoga kehadiran Bapak Ibu serta hadirin sekalian akan menambah semangat dan kebahagiaan kita dalam melanjutkan pembangunan Kota Palembang tercinta ini, sebagai wujud kebahagiaan dan rasa syukur kita atas kemajuan Kota Palembang yang kita cintai ini. Izinkan kami atas nama lembaga DPRD Kota Palembang mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Palembang ke-1341, peringatan ke-53 tahun 2024 bagi seluruh komponen masyarakat Kota Palembang. Semoga momentum peringatan Hari Jadi Kota Palembang ini akan semakin memantapkan dan meningkatkan serta memperkokoh tekad dan semangat juang kita untuk terus membangun Kota Palembang yang menjadi terbaik dan mewujudkan Palembang Jaya. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang kami hormati. Berdasarkan prasasti batu bertulis Kedukan Bukit, dinyatakan bahwa Hari Jadi Kota Palembang adalah pada tanggal 5 Ashada tahun 605 Saka, bertepatan dengan tanggal 17 Juni 683 Masehi. Ditemukan situs Karanganyar dan beberapa tempat lainnya dan di luar Kota Palembang, dinyatakan sebagai pusat kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 sampai abad ke-12 Masehi. Kemudian abad ke-16 Kota Palembang menjadi ibu kota Kesultanan Palembang. Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Palembang merupakan kota terbesar di Sumatera setelah Kota Medan. Kota Palembang memiliki luas wilayah 352 km persegi. Itu menurut Permendagri 134 tahun 2022. Secara administrasi,
terbagi 18 kecamatan dan 107 kelurahan, sejarah Kota Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari, Buddha terbesar di Asia Tenggara. Kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Ulang tahun Kota Palembang pada tahun ini jatuh pada hari Senin, 17 Juni 2024, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Ini merupakan momen yang cukup tepat merefleksikan pekerjaan hidup, baik prestasi dan harapan yang ingin diraih. Pemerintah Kota Palembang yang memasuki usia ke 1341 tahun, tentunya dalam usia tersebut merupakan waktu yang sangat panjang yang telah dilalui. Oleh karena itu, segenap keberhasilan yang telah dicapai atas akan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan program-program yang belum tercapai adalah merupakan tanggung jawab kita bersama bekerja keras untuk mewujudkannya. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang kami hormati. Dalam kurun waktu lebih 1 tahun ini, Kota Palembang banyak mengalami kemajuan di bidang pembangunan seperti jalan, jembatan, dan peningkatan penataan kawasan pemukiman serta penataan sistem manajemen transportasi maupun pembangunan di bidang prasarana seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dan telah banyak menghasilkan penghargaan yang diperoleh dalam kurun waktu tersebut, di antaranya 1. Penghargaan Satya Lencana Wirakarya, program Bangga Kencana dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 tahun 2023 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Tepuk tangan boleh. 2. PJ Wali Kota Palembang Dr. Andes Ratu Dewa MSI dikukuhkan sebagai Ayah Genre Kota Palembang oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN. 3. Penghargaan Dukcapil Prima Award skala nasional tahun 2023 yang diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ini banyak penghargaan, ini ada 20-an lebih. Apakah terus saya bacakan? Terus ya. 4. Dalam Kampung Iklim maksud kami dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 5. Penghargaan peringkat 2 pemerintah Kota Palembang dengan nilai transaksi UMK terbesar dan persentase nilai transaksi PDN terbesar. 6. Penghargaan kategori daerah terbaik berdasarkan pemenuhan capaian akses sambungan air minum di daerah dan pemenuhan tarif full cost recovery FCR dalam kerangka program NUWSP. 7. Penghargaan untuk Kota Palembang atas penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2023. 8. Penghargaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia atas insentif fiskal kategori upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2023. Pemerintah Kota Palembang. 9. Penghargaan dari Menteri Perdagangan dalam acara penganugerahan penghargaan perlindungan konsumen. 10. Penghargaan tanda penghormatan Samkar Yanugraha berupa Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha dari Menteri Dalam Negeri atas capaian kinerja terbaik ke-7 se-Indonesia. 11. Penghargaan Anugerah Persatuan Wartawan Indonesia Birokrat Peduli Press. 12. Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri untuk penerapan standar minimal pelayanan SPM terbaik tahun 2023. 13. Penghargaan kepada PJ Wali Kota Palembang Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSI atas penganugerahan tanda kehormatan Kartika Pamong Praja Muda dan Lencana Alumni Kehormatan yang diberikan langsung oleh Rektor IPDN Profesor Dr. Haji Hadi Prabowo MM di Jatinangor, Kabupaten Sumedang
pada hari Kamis tanggal 23 November 2023. Lengkap ini. 14. Penghargaan atas kepedulian terhadap pendidikan kesejahteraan guru dan PGRI diberikan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. 15. Penghargaan dari Menteri Sosial Republik Indonesia atas dedikasi dan dukungannya dalam pelaksanaan operasi Katarak gratis bagi lanjut usia di Kota Palembang. 16. Penghargaan swasti Sabah Wiwerda dari Menteri Kesehatan RI atas keberhasilan dalam penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat tahun 2023. 17. Penghargaan dari Basnas Kota Palembang dalam program donasi membasuh luka Palestina. 18. Penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima tahun 2023 dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 19. Penghargaan predikat Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia tahun 2022 dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 tahun 2023 dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Woi, banyak penghargaan ini. 20. Penghargaan kepada pemerintah Kota Palembang atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan skor 3,45 dan status kinerja tinggi berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2021 di Jakarta 25 April 2024 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian. 21. Penghargaan pemerintah daerah kabupaten kota yang secara aktif mendukung penyelenggaraan Paralegal Justik Award 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional. Terakhir, 22. Pemerintah Kota Palembang menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan atas laporan hasil pemeriksaan tahun 2023. WTP ini menjadi kali ke-13 yang diterima Kota Palembang. Tepuk tangan. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang berbahagia. Sepanjang sejarah, penyelenggaraan pemerintah telah terjadi perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Secara konstitusional, perubahan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan perda, urusan pemerintahan kelembagaan daerah dan sebagainya. Dan untuk itu kita perlu mengenang dan mengingat kembali sejarah perjuangan bangsa kita dalam mendorong dan memotivasi kita untuk bekerja sama, bahu-membahu dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Kehidupan sebagai wujud nyata meneruskan cita-cita para pendahulu kita, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, baik di jajaran legislatif, eksekutif, maupun masyarakat sesuai kapasitas kewenangan dan kemampuan yang kita miliki. Implementasi dari hal tersebut terjadi hubungan kemitraan yang sejajar dan harmonis antara eksekutif dan legislatif, di mana adanya fungsi legislatif yang telah menghasilkan peraturan daerah, fungsi anggaran, upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tercermin peningkatan APBD setiap tahunnya. Kami ulangi, tercermin peningkatan APBD setiap tahunnya. Tepuk tangan. Kalau nurun kamu marah, kalau naik kamu tidak tepuk tangan. Dan fungsi pengawasan DPRD Kota Palembang dan telah melaksanakan kunjungan kerja sebagai salah satu sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, dan lain-lain. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang kami hormati, kita semua bersinergi di bawah visi misi yang sama, mewujudkan Palembang maju sesuai dengan tema peringatan Hari Jadi Kota Palembang tahun 2024, yaitu bersatu bersama Palembang berdaya dan berjaya. Kalau lama lek denger teks yang kubacakan ini, aku nak pantun. Dari Rusia ke Singapura, tiba di Mekah, beli kameja. Panjang usia Kota Palembang jaya, banyak berkah bagi warganya. Tambah lagi ya. Tambah lagi. Keliling kota naik delman, tidak lupa memakai pedati.
Doa terbaik untuk Kota Palembang terucap tulus di dalam hati kita masing-masing. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya acara kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih, balik kita beri tepuk tangan ya pada Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami akan mengajak semua yang terhadir pada pagi hari ini untuk dapat menyaksikan pemutaran video Kota Palembang. Selamat menyaksikan. Palembang bukan hanya rumah. Palembang bukan pula tempat untuk pulang. Palembang kini tempat yang harus dipertimbangkan untuk tidak dilupakan. Palembang tempat berjuang. Palembang tempat berkomunikasi. Dan Palembang, tempat yang paling menawan untuk mereka yang berdiri di depan. Palembang memang salah satu kota tertua. Tua bukan tentang lemah, lumpuh, dan tak berdaya, tapi tentang pengalamannya dan hal-hal besar yang sudah dilewatinya. Kini, Palembang memang tengah meluapkan apa yang tidak bisa ditahan, yaitu sebuah harapan, sebuah keinginan yang selama ini diidam-idamkan. Yakinlah dan percayailah, Palembang akan baik-baik saja. Palembang akan jauh lebih baik. Langkah yang panjang dan tawa yang riang akan bersatu menjadi wajah yang sangat indah di tengah hiruk-pikuk masyarakatnya. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Palembang pada tahun 2023 sebesar 80,2%. Hal ini merupakan akumulasi capaian angka harapan hidup yang mencapai 75,37 tahun. Menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di Kota Palembang. Pembangunan infrastruktur pada tahun 2023, persentase jalan dalam kondisi mantap, kondisi jalan baik dan sedang sebesar 85,19% atau naik dibanding tahun 2022 sebesar 84,20%. Pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2023, realisasi PAD Kota Palembang naik sebesar 99,75%. Selama menjabat sebagai PJ Wali Kota Palembang, terhitung mulai tahun 2023 sampai dengan 2024, telah menerima penghargaan sejumlah 19 penghargaan. Di antaranya, Kota Palembang kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun 2023. Kolaborasi yang bersinergi antara PJ Wali Kota Palembang, Forkopimda Kota Palembang, dan Gubernur Sumatera Selatan menjadikan Palembang kota tertua yang berdaya dan berjaya. Kita beri tepuk tangan meriah untuk Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kita hormati dan kita banggakan penjabat Gubernur Sumatera Selatan beserta PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Agus Patoni MSI beserta Ibu Tias A. Patoni SOS MSI. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. HRA Anita Nuringhati SHMH. Yang kami hormati anggota DPRD Sumatera Selatan yang hadir, Ketua Komisi 1 Bapak Antoni Yuzar SHMH. Yang kami hormati Ketua Komisi 3 Bapak dan juga senior kami Muhammad Yansuri SIP. Yang kami hormati Bapak anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Tamtama Tanjung, Bapak Nopianto SOS MSI. Yang kami hormati Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Edward Chandra MH beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan lainnya. Yang kami hormati para Bupati, Wali Kota se-Sumatera Selatan, hadir pada hari ini penjabat Bupati Ogan Komering Ilir, sahabat kami Insinyur Asmar Wijaya MSI. Yang kami hormati juga penjabat Bupati Lahad, sahabat kami Bapak Muhammad Farid SSTP MSI. Yang kami hormati Bupati Ogan Ilir diwakili oleh staf ahli Bapak Dr. Andes Yohanes MPD. Yang kami hormati Bupati Muara Enim diwakili asisten 1 Bapak Dr. Andes Haji Emran Tabrani. Yang kami hormati Bupati Oku Selatan diwakili oleh staf ahli Bapak Asron Abadi SKM MSI. Yang kami hormati Bupati Musi Banyu Asin diwakili staf ahli Dr. Andes M. Tabrani MSI. Yang kami hormati Bupati Banyu Asin yang diwakili staf ahli Bapak Alamsa Rianda beserta Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin. Yang kami hormati Wali Kota Pagar Alam diwakili staf ahli Bapak Agus Ahmad. Yang kami hormati Wali Kota Prabu Muli diwakili staf ahli Bapak Mulyadi Karohman. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua DPD Kota Palembang Bapak Haji Zainal Abidin SH beserta Ibu juga Porkominda Kota Palembang, hadir Bapak Dandim 0418 Letnan Kolonel Kapolri Ferdiansa SOS. Yang kami hormati Kapolres Tabes diwakili Ibu Wakapolres Tabes, Ibu AKBP Andes Purwanti, Bapak Kajari yang diwakili oleh Rian Destami MH, Bapak Dan Lanal yang diwakili Mayor Laut Ibu Dewi Tresnawati, Bapak Dan Denpom yang diwakili Mayor CPM Ibrahim. Yang kami hormati juga Ketua Pengadilan Agama sahabat kami Muhammad Aliuddin SAG MH. Yang kami hormati PLH Kepala Kantor Kementerian Agama dalam hal ini Dr. Andes Haji Abu Bakar MSI. Yang kami hormati para Ketua DPD Kota Palembang, Wakil Ketua 1 Azanu Getar Nusantara SHMH, Wakil Ketua 2 Raden Muhammad Yusuf Indra Kusuma SH, Wakil Ketua 3 Bapak Haji Sudirman SOS MSI, beserta para anggota DPD Kota Palembang, beserta ibu-ibu ikatri yang kami hormati. Yang kami hormati Deputi Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Bank Indonesia, Bapak Dudi Adiatna. Yang kami hormati Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Bapak Ahmad Samsudin, juga pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Palembang, Ibu Nur Farida. Yang kami hormati pimpinan BUMN, BUMD yang hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati dan kami banggakan Kesultanan Palembang, hadir di sini Sultan Palembang Darussalam, Sultan Iskandar Mahmud Badarudin, juga Sultan Mahmud Badarudin IV, Raden Muhammad Pawas Diraja. Yang kami hormati para ketua partai politik Kota Palembang, para ketua ormas, ketua pemuda, ketua organisasi profesi, dan juga ketua organisasi lainnya. Yang kami hormati dan kami sayangi penjabat ketua tim penggerak PKK Kota Palembang, Ibu Haja Dewi Sasrani SAG. Juga yang kami hormati Bapak penjabat Sekretaris Daerah Kota Palembang, Bapak Insinyur Haji Gunawan MTP beserta Ibu penjabat Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Palembang, Ibu Hajat Tria Gunawan. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah pada masanya, juga yang kami hormati para asisten, staf ahli, dan juga staf khusus wali kota,
para kepala organisasi perangkatan daerah di lingkungan pemerintah Kota Palembang, juga yang kami hormati para camat, para lurah se-Kota Palembang beserta istri, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, hadirin tamu undangan, juga yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ketua, anggota, dan sekretaris KPU dan Panwaslu Kota Palembang. Pertama-tama dalam kesempatan yang baik dan terhormat ini, izinkan kami mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir pada acara sidang paripurna istimewa DPRD Kota Palembang yang disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat Kota Palembang dalam rangka Hari Jadi Kota Palembang ke-1341 dan peringatan ke-53 tahun 2024. Selanjutnya selawat serta salam senantiasa teriling buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut selanjutnya. Bapak Gubernur, anggota DPRD, dan hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, para pimpinan dan seluruh anggota DPRD, baik provinsi maupun Kota Palembang, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sambutan dalam mimbar rapat paripurna yang istimewa ini. Hampir genap 9 bulan sudah saya mengabdi selaku penjabat Wali Kota Palembang, mengemban mandat dan amanah masyarakat untuk memimpin Kota Palembang yang kita cintai ini. Saling bahu-membahu dengan penjabat Gubernur Sumatera Selatan, DPRD, Porkominda, dan seluruh stakeholder Kota Palembang, bersama-sama membangun ibu kota Sumatera Selatan ini dengan harapan agar Kota Palembang dapat lebih berdaya dan lebih berjaya. Di hari ini kita sama-sama memperingati Hari Ulang Tahun Palembang ke-1341 yang jatuh pada tanggal 17 Juni 2024. Cukup banyak sekali harapan masyarakat untuk kota kita yang tercinta ini. Semua itu tidak lepas dari indikator prioritas yang telah kami laksanakan, yaitu inflasi, stunting, BUMD, layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrim, kesehatan, penyerapan anggaran, kegiatan unggulan, dan masalah perizinan. Semua pencapaian ini tidak lain berkat kerjasama dan kontribusi dari semua pihak sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, berkat bantuan penuh dari Bapak Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, serta bantuan dari Porkominda Kota Palembang, instansi vertikal, aparat penegak hukum, dan stakeholder lainnya, serta dukungan masyarakat Kota Palembang. Syukur alhamdulillah, tahadus sobini bina bimatillah, kami dapat melaksanakan tugas dengan baik hingga akhir. Bapak Gubernur, anggota DPRD, dan hadirin yang kami hormati, di tempat ini, di gedung yang memiliki banyak hal yang saya dapatkan bermula menjadi sebagai pegawai ASN, pelaksana di golongan 3A, lalu menjadi kepala bagian humas dan protokol, baik provinsi maupun kota, kepala dinas, kemudian sekretaris daerah kota, hingga sampai sekarang diamanahkan menjadi penjabat Wali Kota Palembang. Semua berkat kerja keras dan ikhlas yang saya jalani menjadi pelayan masyarakat selama lebih kurang 31 tahun, hanya bermodalkan kerja keras dan doa orang tua, terkhusus doa almarhumah emak saya yang tercinta. Tidak terasa mungkin ini menjadi sambutan terakhir saya. Untuk itu pada kesempatan berharga ini, baik atas nama pribadi dan keluarga maupun secara kedinasan, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya atas dukungan semua pihak dan kalangan, terkhusus kepada Bapak Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, saudara pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Palembang, serta senior-senior saya terdahulu, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selama ini telah bersama membangun Kota Palembang yang kita cintai ini. Kita telah membangun sinergi dengan sangat harmonis. Kita melangkah bersama dalam pembangunan, bersatu padu, bahu-membahu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Palembang dengan maksimal. Terima kasih saya sampaikan juga kepada Bapak Kapolrestabes dan jajaran, Bapak Dandim 0418 dan jajaran, Bapak Kajari Palembang dan jajaran, Bapak Ketua Pengadilan Negeri dan jajaran, Bapak Kepala Kemenak dan jajarannya,
serta instansi vertikal lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, serta kepada seluruh masyarakat Kota Palembang yang saya cintai, disertai permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama melaksanakan tugas terdapat kesalahan dan kelalaian saya, baik dari sisi kebijakan, ucapan maupun tingkah laku, baik secara pribadi maupun kedinasan. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Gubernur, anggota DPRD dan hadirin yang saya hormati, semua perjalanan memiliki batas akhir. Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Kebahagiaan dan kesedihan akan selalu datang silih berganti. Jika hari ini kita berpisah, maka jadikan perpisahan ini sebagai senja yang memberikan harapan kepada kita semua akan datangnya hari esok yang akan lebih cerah. Langkah kaki kita yang seirama memang tidak akan selamanya bersama. Setiap bertemu dengan orang yang baru, kita akan berpisah dengan orang yang lama. Kini saatnya saya mohon pamitan. Kerjasama yang sudah berjalan dengan sangat bagus, kiranya tetap berlanjut meski dalam ruang dan peran yang berbeda. Demikian kata-kata singkat yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang selama ini telah memberikan dukungan kepada saya dalam menjalankan tugas dan amanah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu semua serta memberikan kekuatan limpahan rahmat kepada kita semua. Palembang bukan hanya rumah, Palembang bukan pula tempat untuk pulang. Palembang kini tempat yang harus dipertimbangkan untuk tidak dilupakan. Selamat bertambah usia Kota Palembang, kota kami tercinta. Semoga semakin berdaya dan semakin berjaya. Sebelum salam penutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke Pasar Sungki, di perjalanan bertemu Ibu Dewi. Kebetulan memang istri saya, Pak Gub. Walaupun sebagai PJ Wali Kota sudah berhenti, kepada nusa dan bangsa akan tetap terus mengabdi. Pergi sarapan di Tanjung Barangan. Kebetulan rumah saya di sini, Pak Gub. Lepas itu ke Kalidoni. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Selamat Hari Raya Idul Adha dan semoga kita bisa meneladani Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah khairan katsira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjabat Wali Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSI. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masih dalam rangka acara Rapat Paripurna Istimewa peringatan ke-53 hari jadi Kota Palembang ke-1341 tahun 2024. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan penjabat Gubernur Sumatera Selatan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji A. Patoni MSI GSI. Kami persilakan, kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah. Ini peralatan canggih ini langsung Zoom, Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya cintai PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Tias Afatoni Esos MSI, istri satu-satunya saya. Jadi kalau ada isu lain itu sama sekali tidak benar. Yang saya hormati, kita banggakan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Hajah R.A. Anita Nuringhati SHMH. Jangan lupa namanya. Yang juga saya hormati, saya banggakan seluruh anggota Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kita muliakan, kita hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, pimpinan dan anggota DPRD Kota Palembang,
dan juga yang kita hormati, kita banggakan PJ Wali Kota Palembang Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSI dan Ibu PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang Ibu Haja Dewi Sastrani Ratu Dewa. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palembang yang hadir lengkap, dan juga yang saya hormati mitra saya, rekan-rekan saya, Bupati Wali Kota Sekota Palembang, hadir langsung PJ Bupati Ogan Komering Ilir, Bapak Insinyur Haji Asmar Wijaya MSI, dan juga PJ Bupati Lahat, Bapak Muhammad Farid SSTP MSI, dan seluruh Bupati Wali Kota yang mewakili. Yang saya hormati seluruh pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMD, BUMN, dan juga pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, baik provinsi maupun Kota Palembang. Yang saya hormati Sultan Palembang Darussalam Bapak Sultan Iskandar Mahmud Badarudin dan Sultan Mahmud Badarudin IV Bapak Raden Muhammad Faliwas Diraja, dan juga camat, lurah, seluruh masyarakat Kota Palembang yang saya cintai, hadirin yang berbahagia. Yang saya hormati juga Kepala OPD yang setia menemani saya dan hadir pada acara ini, OPD Provinsi Sumatera Selatan, dan seluruh peserta peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari yang sangat baik ini, pada hari yang mulia ini, kita bisa bersama-sama mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang dalam rangka peringatan ulang tahun Kota Palembang yang ke-1341. Kota Palembang merupakan kota yang sangat strategis, kota yang membanggakan, dan kota yang kita cintai bersama. Kota Palembang memiliki posisi yang sangat strategis sebagai ibu kota provinsi, juga sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota jasa, kota Sriwijaya, memiliki banyak potensi, memiliki Sungai Musi, Jembatan Ampera, kuliner, budaya, dan banyak sekali potensi yang dimiliki. Juga begitu banyak prestasi dan capaian yang sudah diraih. Oleh karena itu pada hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia bagi kita semua sebagai ungkapan rasa syukur terhadap capaian yang sudah diraih oleh Kota Palembang. Saya mengucapkan selamat kepada capaian Kota Palembang yang dipimpin oleh PJ Wali Kota Bapak Haji Ratu Dewa MSI. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melengkapi kebahagiaan hari ini, saya akan bacakan beberapa pantun. Boleh? Sarapan pagi dengan pindang, jalan pagi di jembatan Ampera. Selamat ulang tahun Kota Palembang, semoga semakin maju, makmur, dan sejahtera. Satu lagi boleh? Ibadah haji kuatkan religi, sholat Idul Adha di hari raya. Mari kita terus bersinergi agar Kota Palembang semakin berdaya dan berjaya. Selama kurun waktu yang cukup panjang telah menjadikan Kota Palembang sebagai kota yang cukup maju, kota yang sangat maju, dan ini menjadi kebanggaan kita bersama. Kita juga bersyukur di hari ulang tahun yang kita peringati pada hari ini, hadir juga wali kota dan sekda pada masanya yang ikut bersama-sama bergembira dengan kita. Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih atas sinergi yang selama ini terus terjalin antara pemerintah provinsi dan Kota Palembang. Terima kasih sinergi Pak Wali Kota beserta seluruh jajaran dan seluruh anggota DPRD dan Forkopimda yang ada, sehingga ini merupakan kekuatan bagi kita semua untuk terus melakukan pembangunan, khususnya di Kota Palembang dan di Sumatera Selatan pada umumnya. Berbagai upaya dan terus kita lakukan untuk memajukan Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Sudah banyak sekali gerakan serentak yang kita lakukan bersama.
banyak sekali gerakan yang kita lakukan dengan kebersamaan, dengan kekompakan. Gerakan serentak yang kita lakukan bersama-sama telah mampu mendorong lompatan kinerja di Sumatera Selatan. Ada gerakan serentak penanganan inflasi se-Sumatera Selatan. Ada juga gerakan pasar murah serentak se-Sumatera Selatan. Ada juga gerakan pembangunan sanitasi serentak se-Sumatera Selatan. Yang kita mampu membangun 6.000 lebih sanitasi di Sumatera Selatan. Kita juga telah mencanangkan gerakan bedah rumah se-Sumatera Selatan yang membangun 8.911 di Kota Palembang dan juga di seluruh Sumatera Selatan. Ini merupakan salah satu kekuatan kebersamaan kita, kekompakan kita, dan bergerak bersama-sama. Juga ada gerakan penanganan stunting serentak se-Sumsel dengan mengangkat anak-anak asuh, anak-anak stunting menjadi anak-anak asuh, dan ini akan kita entaskan di tahun 2024 ini. Juga ada gerakan serentak perlindungan tenaga rentan se-Sumatera Selatan. Ada juga gerakan-gerakan yang lain, gerakan mandiri, Sumsel Mandiri Pangan, ada gerakan serentak pelayanan KB, ada gerakan serentak sertifikasi elektronik, dan juga ada mudik bareng. Dan hari ini nanti ada gerakan serentak penyerahan hewan kurban se-Sumatera Selatan yang diikuti oleh provinsi dan kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Kita tunjukkan bahwa kita kompak, kita bisa bersama-sama, dan kita ingin maju bersama-sama. Oleh karena itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang, DPRD, Forkopimda, dan seluruh warga masyarakat yang juga telah bersama-sama menjaga iklim kondusif di Sumatera Selatan. Negara kita perlu maju, daerah kita harus maju, masyarakatnya juga harus sejahtera. Tetapi menjaga iklim kondusif juga sangat penting agar seluruh aktivitas bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Iklim kondusif ini perlu kita ciptakan agar masyarakat bisa melaksanakan aktivitas, bisa menjalankan kewajiban, dan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Oleh karena itu membangun citra yang baik di Sumatera Selatan juga penting. Kita perlu mempublikasikan, kita perlu mensiarkan, kita perlu menyebarluaskan berita-berita positif, berita-berita baik, dan juga capaian kinerja agar masyarakat tahu bahwa masyarakat juga mengetahui bahwa pemerintah bekerja, pemerintah hadir untuk masyarakatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bentuk komitmen kita bersama untuk bersama-sama membangun Kota Palembang, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan insya Allah di tahun 2024 ini akan memberikan bantuan keuangan sebesar 88 miliar rupiah untuk bisa membantu memajukan Kota Palembang. Begitu juga bantuan keuangan juga diberikan kepada seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan. Pada hari ini tadi Pak PJ Wali Kota menyampaikan mungkin pidato yang terakhir sebagai PJ Wali Kota. Tetapi bisa saja nanti pidato dalam bentuk posisi yang lain. Saya juga rasanya mungkin ini juga terakhir pidato di ruangan ini, karena hari ulang tahunnya masih lama, 1 tahun lagi. Oleh karena itu ucapan terima kasih saya sampaikan, dan juga sekaligus permohonan maaf untuk saya karena ini momen yang baik. Permohonan maaf dari saya dan keluarga, dari seluruh jajaran pemerintah provinsi atas segala keterbatasan, semua kekurangan, kesalahan, dan kekhilafan. Terus kita perlu bangun kebersamaan di antara kita. Mari kita satukan tekad, kita satukan pemikiran, melakukan kegiatan yang produktif, yang efektif dalam rangka mendorong kemajuan di Sumatera Selatan. Capaian yang telah kita raih bersama, baik di kabupaten kota maupun di provinsi, merupakan kerja keras kita bersama, merupakan kekompakan kita bersama, merupakan kebersamaan kita semua. Ini terus harus kita pertahankan. Janganlah kita terpecah belah hanya gara-gara perbedaan pendapat, hanya gara-gara perbedaan pandangan politik. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pilkada. Pilkada adalah pesta demokrasi. Kita laksanakan dengan gembira, dengan senang untuk memilih pemimpin-pemimpin daerah kita, baik di provinsi maupun di kabupaten kota seluruh Sumatera Selatan. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu kita bersatu padu kembali untuk membangun Sumatera Selatan yang kita cintai bersama. Kita jangan terprovokasi
Kita juga merupakan bagian orang-orang yang tidak ikut menyebarkan berita-berita hoax, berita kebohongan, adu domba, dan ujaran kebencian. Kita harus lawan itu semua. Kita harus bersama-sama menegakkan kebenaran, amar ma'ruf, nahi mungkar. Orang mengatakan kalau orang baik diam, maka orang jahat merajalela. Mari kita orang-orang baik terus bergerak, terus bersuara, terus bekerja untuk kebaikan daerah kita, untuk kebaikan bangsa dan negara. Juga ada orang mengatakan kalau kejahatan bersatu bisa saja mengalahkan kebaikan yang tidak bersatu. Oleh karena itu kita bersama harus bersatu padu. Orang-orang baik harus terus bersatu untuk menegakkan kebenaran, untuk membangun daerah yang kita cintai ini. Kita tidak akan pernah tahu sampai kapan usia kita. Setiap pertemuan, setiap kesempatan saya selalu bertanya, dan tidak pernah ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan saya ini. Tidak tahu kalau di sini nanti ada yang bisa bertanya, ada yang bisa menjawab. Kalau ada akan saya serahkan handphone saya untuk saya berikan hadiah. Pertanyaannya hanya satu. Siapa yang tahu besok masih hidup, angkat tangan. Kita tidak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Jangankan besok, nanti malam saja kita tidak tahu apakah kita masih hidup. Apa kira-kira pesan Allah, pesan Tuhan kepada kita tentang rahasia usia ini? Allah berpesan kepada kita agar setiap saat, setiap detik melakukan kebaikan. Jangan sedikit pun ada di pikiran kita dan hati kita kejahatan, apalagi kezoliman. Kita juga jangan sampai menyebarkan berita-berita bohong, berita hoax, adu domba, dan fitnah. Karena apabila berita itu tersebar, walaupun kita sudah di alam kubur, azab masih tetap akan kita terima. Tapi kalau kebaikan yang terus kita lakukan, insya Allah itu akan menjadi amal jariah walaupun sampai kita tidak ada di muka bumi ini. Pesan ini perlu saya sampaikan agar kita terus meneguhkan hati kita untuk melakukan kebaikan. Kita bersihkan hati dan pikiran kita untuk terus mendorong kemajuan dimanapun, siapapun posisi kita. Mari kita terus berbuat karena kita tidak tahu sampai kapan usia kita. Oleh karena itu, mari jadikan tenaga kita, pikiran kita, energi kita untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk kemajuan daerah kita dan untuk kesejahteraan masyarakat kita. Saya mengucapkan selamat sekali lagi, selamat hari ulang tahun Kota Palembang, dan ada satu pantun. Pagi hari ke Pulau Kemaro, jangan lupa membeli tekwan. Payo kita bersama-sama, wujudkan Sumsel, maju mandiri, sejahtera dan terdepan. Dirgahayu Kota Palembang yang ke-1341, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, kekuatan, petunjuk, perlindungan, bimbingan dan juga pertolongan kepada kita. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail menjadi pegangan bagi kita untuk terus berkorban untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pejabat Gubernur Sumatera Selatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya kami akan mengajak kembali semua yang hadir di ruang rapat paripurna istimewa DPD Kota Palembang untuk menyaksikan penayangan video sayang pandang DPRD Kota Palembang yang spesial hari ini akan kita tampilkan untuk semua yang hadir. Selamat menyaksikan. Selamat datang di kota tertua di Indonesia, Kota Palembang. Sebagai ibu kota provinsi Sumatera Selatan, Palembang kini dikenal sebagai pusat perdagangan, barang dan jasa, serta pusat hiburan kegiatan berskala nasional maupun internasional. Memiliki luas wilayah 400,61 km persegi, terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan, dan dihuni penduduk sebanyak
1.721.392 jiwa. Pertumbuhan ekonomi Kota Palembang kini dinilai cukup stabil. Walaupun sempat mengalami gejolak perekonomian yang cukup merosot di tahun 2020 karena pandemi COVID-19, namun dapat kembali bangkit pada tahun 2021 dan 2022. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, angka inflasi pada akhir tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Angka ini cukup terkendali dan tidak menyebabkan gejolak di masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kota Palembang dalam 5 tahun terakhir terus meningkat dari tahun ke tahun dan berada di atas rata-rata angka nasional dan Provinsi Sumatera Selatan. Hal itu dapat terlihat melalui adanya bangunan gedung-gedung pencakar langit di beberapa sudut kota, kawasan industri baru, pusat perdagangan, penataan kota yang rapi dan indah. Pesatnya perkembangan Kota Palembang pun tak luput dari geliat pariwisata yang semakin ramai, juga diikuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang. Sebagai tempat aspirasi masyarakat, DPRD Kota Palembang terus berbenah sebagai wadah penyambung lidah masyarakat yang nyaman dan modern. DPRD Kota Palembang menjelma menjadi gedung parlemen modern yang lebih terbuka, aspiratif, serta semakin dekat dengan rakyat. Untuk mendukung kinerja anggota dan mensosialisasikan kebijakan Dewan kepada masyarakat dilakukan melalui media sosial, media cetak, media elektronik, dan media online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali yang telah kita lewati bersama dalam 4 tahun terakhir. Salah satu yang masih terngiang adalah dampak COVID-19 bagi kesehatan perekonomian masyarakat. Namun sebagai lembaga perwakilan rakyat DPRD Kota Palembang, sesuai tugas dan fungsinya, terus menjalankan amanah dari rakyat. Kita berupaya membentuk produk hukum yang disesuaikan dengan aspirasi rakyat diterima. Kita juga bersinergi dengan wali kota terpilih dalam mewujudkan visi misi tanpa mengesampingkan fungsi DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Sebagai representasi masyarakat, kita selalu mengupayakan yang terbaik untuk semua masyarakat. Memasuki periode akhir jabatan ini, marilah kita terus bergotong royong, memberikan yang terbaik yang membawa manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah adalah kewajiban bagi DPRD Kota Palembang. Kesuksesan pengawasan tentu tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang terus menyuarakan aspirasi-aspirasinya. Mari kita jaga dan tingkatkan kolaborasi pengawasan yang telah kita lakukan selama ini demi terwujudnya Kota Palembang yang madani. Menerima aspirasi dan menuangkannya ke dalam peraturan daerah sudah menjadi salah satu tugas utama kami sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. Telah banyak produk hukum yang dihasilkan selama ini. Semoga semuanya memberikan dampak baik bagi semua masyarakat Kota Palembang. Bersama Wali Kota Palembang, aspirasi-aspirasi yang kami terima juga diformulasikan, diwujudkan ke dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Palembang. Dari rakyat untuk rakyat.